Gimana kabarnya? Sehat semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Udah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ini ada yang masih di tempat magang ya? Iya, Bu. Ya, Rudiana, Alivia, ya. Satunya siapa? Ayu atau Anissa? Ayu. Oh, Ayu Iya, ya. Bu, saya magang juga, Bu. Ya. Iya. Oke, baik. Elsa, backgroundmu itu siapa di belakang tuh, Elsa? Baik, saya kira ini sudah 25 ya yang hadir. Mahasiswa yang dari program ini apa? Merdeka Kampus. Apa namanya? Rizky apa Rizka? Belum ada, ya? Ibu. Iya. Untuk belum Ibu. Oh, belum gabung. Enggak, maksudnya belum, sudah Bu. Di dalam grup sudah. Nggak ada yang menghubungi saya, Ibu. Jadi saya juga nggak tahu. Sebentar. Dia kalau nggak salah Bu. ada nomornya. Saya sudah kasih nomormu ke dia. Rupanya belum gabung. Iya, belum menghubungi, Bu. Iya, di absennya sudah saya lihat ada di presensinya. Rizka atau Rizky namanya. Mungkin nomornya bisa dikirimkan ke saya biar saya masukkan grup sama saya kirimi link, Ibu. Namanya ini saya lupa. Coba saya cek dulu di absen. Iya, Ibu. Antara Rizky apa Rizka gitu. Masuk nggak? Risti Arfa. Ini dari Makassar dia. Risti. Nomornya Mbak Risti ada di grup akuntansi perpajakan, Mbak. Oh iya, dia ikut perpajakan juga. Iya, Mbak. Terima kasih. Yang di manajemen ini matkul ini belum. Oh ya. Coba dimasukkan saja supaya nanti itu dia bisa ngikuti. Nggak tersave mungkin dulu ya. Risti. Ini. Sudah saya WA dia di grup pada tanggal 30 September. Oh, tapi di B ini. Saya masukkannya di B, tapi ini absennya ada di A kok. Barusan sudah saya masukkan ke grup itu. Oh, iya. Sudah saya kirimi link Google Meet juga. Iya. Udah. Nomornya tadi Risti Arfa ini masuk.
Saya dulu dia bilang katanya ke BNI akuntansi A. Oke. Mudah-mudahan baiklah. Kita bisa mulai ya. Kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan ya, kesempatan, kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan perkuliahan ini ya, walaupun secara virtual. Baiklah, pekan lalu kita itu belajar mandiri karena kebetulan saya ada KRA ya, Konferensi Regional Akuntansi, itu diadakan di Tulungagung ya. Cuman karena virtual jadi ya kita lihatnya secara daring, walaupun daring itu artinya nggak bisa disambi ya dengan kuliah, sehingga nanti itu tidak bisa fokus karena itu harus di laptop. Nah, saya juga kuliahnya juga nanti di laptop, malah nanti gabung-gabung nggak enak. Akhirnya sudah saya putuskan untuk belajar mandiri. Baik, dari materi pekan lalu itu mengenai understanding strategies. Kira-kira mungkin ada yang perlu ditanyakan. Nah, ini nanti kita melanjutkan pada materi ini. Ada sedikit keterkaitan, itu masalah tujuan ya. Nah, di bab ini nanti di materi ini itu lebih kepada bagaimana pencapaian tujuan tadi. Itu pada strategi. Jadi yang pertama itu masalah hakikat daripada strategi itu tidak masuk pada lingkungan ya, atau the nature of management control system. Jadi dimulai dari goals, kemudian goals atau tujuan menjalankannya dibutuhkan adalah strategi ya, taktik ya. Kita harus memahami dulu strategi yang akan kita gunakan, karena strategi ini untuk cara atau taktik ya, atau yang kita katakan biasanya kalau strategi itu kan cara ya, caranya seperti ini, strateginya seperti ini, yang akan kita pakai untuk menjalankan implementasi dari SPM. Ya. Nah, kemudian tadi strateginya akan dibagi pada strategi di level corporate atau strategi di level unit bisnis. Nah, masuk ke dalam materi ini ya. Materi ini adalah tentang di dalam sistem pengendalian manajemen ya. Karena dalam sistem pengendalian manajemen ini nanti pada waktu kita mengimplementasikan ini sangat mempengaruhi perilaku manusia ya. Karena untuk bisa menjalankan sistem pengendalian manajemen ini sebagian besar adalah dilakukan oleh sumber daya manusia ya. Kita pada waktu pertemuan yang awal itu kita lihat bagannya ada mulai dari strategi menjadi kinerja. Salah satu faktor yang mempengaruhi itu adalah
MSDM ya, atau SDM-nya. Ada budaya ya, kemudian ada struktur dan ada SDM. Nah, sistem pengendalian manajemen yang baik ini akan mempengaruhi perilaku dari setiap anggota organisasi yang ada dalam organisasi tersebut, yang dia memiliki tujuan yang selaras. Artinya tujuan yang selaras itu tujuan individunya atau tindakan-tindakan individu yang dilakukan ini untuk meraih tujuan personal, sekaligus dia membantu untuk mencapai tujuan dari organisasi. Ya. Oke. Keselarasan tujuan itu kita kenal dengan istilah goal congruence. Ya. Kita masuk ke dari ini. Nah, ini materi yang akan kita bahas dalam sesi hari ini, ya. Di mana sistem pengendalian manajemen ini itu mempengaruhi perilaku manusia, ya. Perilaku yang bagaimana? Perilaku yang mendorong terjadinya keselarasan tujuan atau goal congruence. Di mana goal congruence ini akan dipengaruhi proses informal dan sistem formal. Ya. Adapun dalam sistem formal itu ada berupa aturan, terus sistem perencanaan dan pengendalian yang sistematis. Nah, di dalam menerapkan strategi untuk mengimplementasikan sistem pengendalian manajemen ini dilihat dari struktur organisasinya, karena struktur organisasi yang berbeda itu nanti akan kita pelajari jenis organisasinya, ya, fungsional, kemudian unit bisnis, serta metrik, ya. Dan yang terakhir masalah fungsi controller, yang dimana ikut membantu dalam proses perencanaan dan pengendalian. Ya. Ini isi dari perilaku dalam organisasi. Nah, kemudian kita akan masuk goal congruence-nya itu sendiri apa sebetulnya, ya. Tadi kita sepakat bahwa goal congruence itu keselarasan tujuan. Yang dimaksud keselarasan tujuan itu di dalam suatu perusahaan atau organisasi itu, manakala anggota organisasi atau karyawan yang masuk di situ itu dia membantu motivasi yang berbeda masuk ke dalam perusahaan tersebut. Ya. Nah, bagaimana tindakan dia atau tindakan seorang itu menurut persepsinya untuk kepentingan dirinya, tapi sekaligus juga untuk kepentingan organisasinya. Kira-kira tindakan apa yang mendorong orang tersebut untuk melakukan untuk kepentingan dirinya? Jadi pada waktu dia bertindak di dalam satu perusahaan atau organisasi itu, pasti dia mengutamakan untuk ketercapaian kepentingan dirinya dulu. Nah, tapi kepentingan tindakan tersebut sudah sesuai dengan kepentingan organisasi. Jadi tidak hanya itu untuk melakukan untuk kepentingan pribadinya, tetapi sekaligus itu tindakan tersebut merupakan kepentingan organisasi. Ada tujuan pokok SPM itu kita ketahui menjamin seoptimal mungkin adanya keselarasan tujuan dari masing-masing anggota ke arah tercapainya tujuan perusahaan. Sekarang bagaimana caranya sistem ini bisa mengatur? Ya tentunya sistem itu
akan dibantu oleh manajer yang mengkomunikasikan, yang mengkoordinasikan supaya adanya keselarasan tujuan masing-masing anggota ini mencapai tujuan perusahaan. Ya. Artinya tindakan-tindakan yang mengarah setiap anggota ini untuk menyelaraskan tujuan pribadinya masing-masing sesuai untuk kepentingan perusahaan. Yang tadinya itu masih tolak-tolak kan tujuan ini itu akan dipengaruhi oleh faktor informal dan sistem formal. Ya, nanti akan kita lihat faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Ya. Nah, ini adalah faktor-faktor informal yang mempengaruhi keselarasan tujuan. Ya. Dilihat dari dua aspek, yaitu aspek eksternal dan aspek internal. Ya. Jadi aspek eksternal ini itu adanya norma-norma yang tumbuh dan berkembang pada kehidupan masyarakat perusahaan merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri. Jadi norma itu kebiasaan-kebiasaan di sekitar di mana perusahaan itu berdiri, ya, itu menjadi satu berkembang menjadi dalam kehidupan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut, di mana perusahaan itu bagian dari masyarakat itu. Ya, misalkan saja di sekitar perusahaan itu tumbuh, artinya menjadi suatu kebiasaan itu kalau dilakukan terus-menerus kan menjadi satu budaya, ya. Lingkungannya bersih, kemudian tertata rapi, ya. Nah, ini akan lingkungan yang demikian ini membawa pengaruh bagi perusahaan yang berada di sekitar lingkungan seperti itu. Apalagi perusahaan itu dia lebih banyak merekrut, ya, orang di sekitar lingkungan itu untuk menjadi karyawannya. Maka ini menjadi suatu nilai positif, ya, bagi perusahaan. Karena kalau lingkungannya itu bersih berarti bukan, ya, kegiatan kebersihan, dan ini tentunya akan dibawa kepada tempat dia kerja, karena kebiasaannya seperti itu, sehingga dia tidak merasa senang kalau tempat kerjanya itu kotor. Ya. Nah, ini kan jadi suatu hal yang positif. Perusahaan nggak perlu ngajari lagi kebersihan, dia sudah paham tentang kebersihan itu. Ya. Nah, termasuk juga kebiasaan-kebiasaan yang itu yang dipupuk, yang artinya kebiasaan itu mempunyai nilai positif bagi perusahaan, bagi keselarasan tujuan. Tinggal kita mencari kepentingan pribadi lain yang perlu kita selaraskan pada keselarasan tujuan itu, ya. Nah, ini biasanya dikenal dengan namanya etos kerja, ya. Nah, etos kerja itu terwujud dalam bentuk loyalitas karyawan. Ya.
budaya mempertanggungjawabkan apa yang dia kerjakan, termasuk produk yang dihasilkan itu kepada pelanggan dan masyarakat luas. Karyawan maupun pimpinannya itu tidak pernah melemparkan tanggung jawab itu kepada orang lain. Dia akan ya, tetapi dia mengeluarkan biaya itu untuk menanggapi yang negatif. Ya. Ini mungkin saudara juga sudah pernah dapatkan di akuntansi manajemen pada belajar biaya kualitas itu ada kegagalan eksternal yang merupakan biaya hidden ya, yang nggak terlihat, karena begitu itu ada penarikan produk dari pasar, kesempatan untuk menjual itu hilang. Belum lagi isu yang dibuat oleh pelanggan ya. Nah, ini juga terjadi pada sekitar tahun 80-an. Tak kala itu pabrik penyedap Ajinomoto MSG itu yang di Mojokerto ternyata itu tercemar adanya lemak babi ya. Nah, sehingga Ajinomoto menarik semua produknya itu kayak MSG yang bentuk kasar itu ya, bubuk kasar bukan yang halus. Dulu Ajinomoto itu sangat terkenal, merek terkenal, semuanya menggunakan itu, iklannya dulu di TV besar-besaran ya, Ajinomoto cap mangkok merah itu. Umat Muslim itu memboikot produknya sehingga tidak menggunakan Ajinomoto ya. Tapi sekarang pesaingnya sudah banyak, ada Sasa, ada Miwon ya. Seperti itu ya, panjang-panjang itu MSG-nya. Tapi sekarang bentuknya ada yang sudah lebih halus ya. Terus ada yang bentuknya juga dicampur dengan kaldu kering ya, seperti itu ya. Nah, kemudian setelah itu kita lihat aspek internal lainnya, yaitu yang punya pengaruh yang kuat terhadap keselarasan tujuan, yaitu adalah gaya manajemen ya. Kenapa demikian? Ya, karena ada yang gaya manajemennya itu yang agak santai, juga ada yang seperti itu ya. Kemudian ada juga yang dia itu kayaknya tidak hanya
duduk di belakang mejanya dia saja, tapi dia sering jalan-jalan keliling di dalam perusahaan itu dan mengajak bicara para manajernya. Itu Nah, gaya manajemen ini yang punya pengaruh paling kuat terhadap keselarasan tujuan. Implementasi dari pengaruh yang paling kuat ya terhadap keselarasan tujuan. Nah, kemudian faktor informal yang lain yaitu adanya organisasi informal, yaitu hubungan kerja secara informal antar bagian. Seperti kita ketahui, pada organisasi formal itu berarti tergambar pada struktur organisasi yang formal di mana ada garis yang menghubungkan antara bagian satu dengan yang lain, itu sebagai bentuk bentuk kewenangan ya atau otoritas yang ada ya, bentuk otoritas antara atasan dan bawahan ya. Nah, kalau yang formal itu jelas sudah terlihat ya. Misalkan tadi direktur marketing dengan direktur produksi ya, itu di dalam struktur organisasi yang formal itu kita tidak melihat garis yang ada yang tidak terputus-putus antara direktur marketing dengan yang produksi ya. Tetapi informalnya itu ada hubungan kerjasama antara kedua bagian itu. Nah, hubungan informal dari kedua bagian ini juga akan mempercepat adanya keselarasan tujuan ya. Jadi tidak menunggu harus sesuai dengan organisasi formalnya. Kemudian aspek internal lainnya itu adalah persepsi dan komunikasi ya. Jadi kita ingat di materi yang pertama bahwa ada 3 aktivitas yang biasanya dilakukan oleh atasan dan bawahan. Pertama itu komunikasi ya, kemudian itu ada motivasi ya, dan yang ketiga itu adalah evaluasi ya. Maka sebagian besar kesalahan persepsi itu dapat kita atasi dengan melakukan pembicaraan yang kalau itu tidak efektif, seperti kita kemarin bahas komunikasi antara atasan dan bawahan, ini harus terjadi 2 arah. Kalau dia satu arah dengan bahasa komunikasi yang kurang dipahami, maka ini tidak mencapai tujuan apa yang dikehendaki oleh perusahaan. Oke. Nah, kemudian kerjasama dan konflik. Ini pembuatan keputusan oleh manajemen tadi ya, di atas top manajemen sudah memutuskan, kemudian itu dikomunikasikan melalui hierarki organisasi. Nah, menjaga keseimbangan antara kekuatan jadi setelah faktor informal di aspek internal kerjasama dan konflik ini juga menjadi bisa menjadi faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan, yaitu manakala antar bagian di dalam organisasi itu bisa bekerja sama, maka kesempatan keselarasan tujuan pun akan juga semakin dekat. Tetapi kalau tidak bisa dilakukan kerjasama, ya, ini sering menimbulkan konflik, ya, maka ini juga akan mempengaruhi, ya, jelas keselarasan tujuannya nanti
akan terhambat, ya. Nah, sekarang kita masuk kepada teori motivasi, ya. Jadi teori motivasi yang ada ini, kenapa motivasi itu juga perlu, ya. Tadi ada gaya manajemen. Nah, dalam gaya manajemen itu perusahaan juga faktor supaya ini bisa memuaskan karyawannya, ya. Jadi menurut Stephen Robin, itu kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan dalam memenuhi beberapa kebutuhan individual, ya. Nah, kalau itu ada effort yang dilakukan untuk tujuan organisasi, ya, yang dikondisikan itu oleh kemampuan dalam memenuhi kebutuhan individu. Ya, jadi ada individual. Ya. Kemudian tadi setelah itu ada upaya yang tinggi, diberikan penghargaan di proses akhirnya. Nah, supaya memberikan penghargaan itu sebagai motivator, ya, kan memberikan motivasi manajemen tadi untuk bisa memotivasi anggotanya, ya. Nah, maka penghargaan tadi itu merupakan salah satu keluarga, ya. Kemudian penghargaan tadi itu sifatnya ada yang berupa berupa positif, ada yang berupa negatif, yaitu punishment, ya. Nah, jadi berdasarkan penelitian yang lebih ya, sebetulnya positif dengan negatif reward itu untuk pencapaian tujuannya atau yang sudah dipatokkan untuk sampai dengan itu, tercapai itu, ya, itu agak sedikit berbeda, ya. Jadi kalau positif reward itu pekerja itu diberikan suatu harapan, mungkin nanti dia akan mendapatkan penghargaan itu. Tapi kalau yang negatif itu sama pekerjaannya yang harus ditargetkan yang dicapai itu, tetapi penghargaannya ini berupa tekanan, ya. Kalau yang tadi berupa penghargaan itu, kalau kamu bisa menyelesaikan pekerjaan ini, maka uang makannya atau uang transportnya akan dinaikkan, ya. Kemudian kalau yang negatif itu juga kamu bisa menyelesaikan pekerjaan ini, ya berarti nanti uang makanmu saya potong. Nah, ini negatif reward, ya. Sebenarnya sama pekerjaannya, tujuannya harus selesai targetnya ini. Tapi yang satu itu dengan memberikan harapan, ada positif reward. Yang satunya negatif reward, tidak memberikan harapan. Ya, kita
yaitu motivasi kerja ini oleh Maslow. Nah, Maslow di sini dia mengatakan bahwa motivasi itu ya level-level kebutuhannya. Kalau kebutuhannya itu sudah tertutupi menurut Maslow, tinggal memenuhi kebutuhan yang di level atasnya lagi, ya. Jadi di bawah sendiri psikologis, ya. Psikologis itu kebutuhan dasar yang dipenuhi manusia seperti rasa lapar, ya, sandang, pangan, ya. Kemudian papan, ya, perumahan. Terus juga kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman terhadap kerugian, baik secara fisik maupun emosi, ya. Jadi kebutuhan keamanan itu rumahnya tadi waktu di kebutuhan dasar mungkin dia asal punya rumahnya ternyata rumah sewa, ya, atau berupa kos. Itu kemudian dia butuh keamanan supaya nggak setiap bulan nanti ditagih untuk sewa ruangannya atau sewa tanahnya, sewa ruangnya, ya. Maka sendiri, ya. Kemudian setelah itu kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, manusia itu menginginkan adanya kebutuhan sosial karena dia itu makhluk sosial. Dia butuh untuk saling bertegur sapa, ya, dengan tetangganya, ya. Kemudian ada kepuasan di dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Nah, seperti itu yang dirasakan, ya. Kemudian yang kelima, yang keempat, ya, ini kebutuhan akan penghargaan itu akan dicapai, ya. Apakah itu selaras dengan tujuan perusahaan, kita cari yang selarasnya. Dan yang paling tinggi itu kebutuhan aktual diri, ya. Dia merupakan kebutuhan akan pemenuhan diri, ya, menggunakan potensi diri, ya. Jadi di aktualisasi diri ini orang cenderung masih dia nggak dibayar untuk tampil, ngomong, itu sudah senang, ya. Jadi dia hanya perlu untuk mengaktualisasi diri. Tuh. Nah, teori motivasi berikutnya yaitu teorinya Max Greger, teori X dan teori Y, ya. Itu dalam bukunya Wahyono ada di halaman 83, ya. Tapi listing Max Greger itu baru ditemukan itu sekitar tahun menjelang 90-an, ya.
Ada pertanyaan mungkin? Jadi untuk teori X dan Y ini oleh McGregor itu ditandai dengan kalau tipe manusia, kalau tipenya pemalas itu ditandai dengan X, teori X. Kalau tipenya itu adalah tipe pekerja ditandai dengan Y, ya. Pengandaian ini dia masuk yang tipe pemalas atau dia tipe pekerja, ini akan mempengaruhi sikap dan perilaku manajer ke hadapan pribadinya, terhadap bawahannya, ya. Artinya begini, sikap manajemen tadi itu terhadap bawahannya harus dibedakan, bawahannya ini masuk yang tipe X atau tipe Y, jangan disamaratakan. Ya, sehingga sikap dari pimpinan ya untuk melihat karyawan atau bawahnya ini juga nanti akan mempercepat adanya goal congruence. Ya, jadi cukup jelas ya. Kalau teori X-nya itu tipe pemalas, berarti kalau di dalam perusahaan kalau kita punya anak buah itu kita harus terus memberikan instruksi. Setelah instruksi, kemudian nanti akan kita akan evaluasi. Jangan sampai saudara punya dua tipe ini karyawannya, tapi saudara memperlakukannya sama. Sehingga nanti yang Y ini dia seolah-olah seperti tidak mendapat kepercayaan dari pimpinan, ya. Dan jangan juga sampai disamakan seperti Y semua. Ya, yang X ini dia kalau enggak diperintahkan dia tidak akan mengerjakan, ya. Oke. Kita lihat yang Y, ya. Kalau yang Y itu karena dia tipe pekerja, berarti dia memandang kerja itu sama wajarnya seperti dia istirahat, seperti dia itu bermain, ya. Terus kalau dia sudah diberikan suatu tugas, itu dia sudah bisa menjalankan sendiri, mengarahkan dirinya sendiri, terus mengawasi dirinya supaya komit pada apa yang sudah ditugaskan, ya. Nah, rata-ratanya itu dapat belajar, ya. Nah, dia bukan tipe yang tidak mau belajar, ya. Tapi dia itu rata-rata karena dia suka dengan pekerjaan itu atau merasakan enjoy dengan pekerjaannya itu, ini akan membuat dia bisa melakukan inovasi, ya. Terus dia bisa lebih kreatif, ya. Dia sebagai tipe orang yang mau menerima dan kritikan. Nah, kemudian sekarang kita masuk kepada Herzberg-nya belum ya? Teori dua faktor Herzberg ini, ya. Jadi Herzberg itu seorang psikolog, ya, namanya Frederick Herzberg, ya. Dia punya keyakinan bahwa hubungan seorang individu dengan pekerjaannya itu merupakan hubungan dasar dan sikapnya terhadap kerja sangat menentukan dia sukses atau gagal terhadap individu itu, ya. Nah, kegagalan individu tersebut, ya. Artinya menurut Herzberg itu hubungan
individu dengan pekerjaannya, hubungan dasar dengan sikapnya ya terhadap kerja, ini akan menentukan seseorang itu sukses atau gagal ya. Jadi seringkali kita itu sering salah kaprah kalau misalkan katakan saya ingin kerja, mencari kerja ya. Sebetulnya kalau saudara ingin cari kerja, di rumah itu banyak yang dikerjakan ya. Mulai dari saudara itu yang biasanya dulu tidak biasa untuk membersihkan rumah, membersihkan kamar, sekarang sudah biasa dengan kebersihan itu. Ya, tuh, tapi itu pekerjaannya nggak dibayar, Bu. Berarti Anda bukan cari kerja. Saudara itu cari uang, cari gaji, ya seperti itu, ya, cari pendapatan. Nah, kalau itu yang saudara cari, maka saudara itu harus terbiasa dulu dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang misalkan itu membutuhkan keterampilan. Nah, di rumah sudah berlatih dulu dengan melakukan pekerjaan. Ya, melakukan selama perkuliahan itu kalau ada tugas ini akan sebetulnya nanti membuat saudara itu ya sukses. Entah itu di dalam saudara membuka suatu usaha ya. Nah, menurut hygiene factor ya yang berkait dengan konteks hygiene ya. Nah, faktor hygiene ini terkait kondisi kerjanya, lingkungan kerjanya, dasar pemberian gajinya, apakah pemberian gajinya ini berdasarkan kinerja ya, apakah yang kalau ini sama saja ya sudah, saya kalau begitu kerjanya nggak usah ngoyo-ngoyo, yang males sama yang rajin sama ya. Nah, enggak seperti itu. Nah, kalau bisa itu saudara di awal masuk kerja sudah memperhatikan bagaimana dasar penggajiannya ya. Nah, setelah dari wawancara itu, nah biasanya kalau wawancara itu di awal-awal kerja masih malu-malu untuk menentukan berapa gajinya ya. Tapi setelah saudara masuk di dalamnya, kemudian saudara mencoba untuk melakukan pekerjaan itu dengan baik sehingga saudara berprestasi, ya mungkin pasti akan dihitung oleh perusahaan itu sebagai upaya yang sudah saudara lakukan tadi itu. Ada penghargaan khusus. Nah, seperti itu. Nah, kalau memang itu tidak ada penghargaan yang ini ya, saudara bolehlah melirik yang lain untuk melompat di pekerjaan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, kemudian faktor yang lain itu merupakan faktor kepuasan, satisfied faktor ya. Ini hubungannya pada substansi isi kerja dan bagaimana sih seseorang itu bisa menikmati pekerjaannya ya. Artinya kalau dia menikmati dengan riang akan menimbulkan prestasi ya. Kemudian bagaimana pengakuan, tanggung jawab dan kesempatan untuk berkembang itu lebih kepada faktor satisfaksi. Mana kedua faktor tersebut itu punya pengaruh kepada keselarasan tujuan. Nah, teori motivasi yang lain yaitu pada harapan Fromm ya, teori harapan yang dituliskan oleh Viktor Fromm yang berkeyakinan
tingkat upah yang tinggi akan menghantar kepada penilaian kinerja yang baik. Kalau kinerjanya itu baik, mendorong adanya ganjaran utama, ya, mendorong ganjaran-ganjaran operasional yang ganjaran operasional itu atau penghargaan operasional itu seperti bonus, kenaikan gaji, ya, atau promosi. Dan penghargaan atau ganjaran itu akan memuaskan tujuan pribadi karyawan tersebut, ya. Jadi Fromm mengatakan bahwa itu antara upaya nanti menjadi kinerja, ya. Kemudian kinerja itu nanti kalau baik dia akan mendapatkan suatu penghargaan atau ganjaran. Nah, ganjaran atau penghargaan ini sudah sesuai sama tujuan pribadi atau memenuhi tujuan pribadi. Nah, ini menjadi harapan menurut Fromm, teori harapan, yaitu hubungan antara upaya dengan kinerja dengan ganjaran, ya, kemudian ganjaran dengan tujuan pribadi, ya. Nah, itulah tadi teori motivasi dari beberapa ada teorinya McGregor, teori XI, ya. Kemudian teorinya Herzberg dan teori Fromm, ya. Nah, yang kaitannya dengan bisa memenuhi tujuan pribadi tadi menurut Fromm, dari upaya ke kinerja itu ke penghargaan atau ganjaran ini apakah penghargaan ini sudah memenuhi kepentingan pribadi, ya, kepentingan personal. Jadi seseorang itu dia akan mencoba untuk memenuhi kebutuhan pribadinya sekaligus dia mengerjakan apa yang disuruhkan oleh perusahaan. Nah, itu maksudnya tadi keselarasan tujuan di sana, ya. Nah, ada kalanya itu ada ini penelitian dari kakak kelas saudara dulu, dan saya dulu juga pernah membimbingnya, ya, untuk SDM. Itu dia menggunakan teorinya Fromm ini, ya, untuk diuji pengaruh dari motivasi dan penghargaan luar dari perkiraan. Ternyata hasil SPSS-nya itu menunjukkan tidak ada pengaruh, ya, motivasi ini tidak dipengaruhi oleh adanya pemberian penghargaan maupun kinerja, ya. Nah, ini nggak usah, ini artinya saudara tidak usah wah ini salah, dicek dulu memang hitungannya betul apa tidak, ya, teori yang digunakan, terus sampel yang sudah dipilih itu, ya. Nah, sama seperti itu di ragu, kemudian saya bilang coba dicek untuk respondennya bagaimana, ya, kriteria respondennya bagaimana, kenapa kok ini Nah, ternyata setelah dia wawancara dengan kepala HRD-nya, itu memang program untuk pemberian semacam semacam reward itu, ya, reward itu diperlukan beberapa langkah, di mana langkah itu pada waktu melakukannya itu dia tidak bisa meneruskan seketika itu. Jadi pengerjaannya ini harus dikerjakan 100% untuk waktu tertentu. Nah, seorang karyawan ini mengerjakannya untuk yang pekerjaan 100% itu target waktunya itu sangatlah pendek. Dia baru selesai misalkan 50% atau 75%-nya. Nah, ini tidak ada kebijakan untuk meneruskan pekerjaan itu sampai 100%. Jadi kalau dia tidak bisa mencapai ini, berarti nanti dia harus mulai dari nol lagi. Sehingga ini menyebabkan apa? Karyawan itu ya setengah putus asa, wis nggak apa-apa, nggak sampai 100%,
nggak dapat bonusnya, yang penting saya wis selamat segini aja sudah cukup. Nah, akhirnya begitu keluarnya ya pembelaan diri. Padahal itu karena program yang ada di sana. Jadi itu bukan salah teorinya ya. Kemudian untuk sistem pengendalian formal ini bisa juga berupa selain dari struktur organisasi, adanya rules atau peraturan yang menunjukkan semua bentuk pengendalian instruksi formal ya. Bentuk rulesnya atau aturannya bisa berupa yaitu pengawasan yang secara fisik itu dengan memasang CCTV di tempat kita kerja ya. Kemudian itu dengan petunjuk pelaksanaan tanya ya. Nah, seperti itu. Kemudian adanya sistem pengamanan. Nah, sistem pengamanan ini pengawasannya ini secara sistematis menjamin bahwa informasinya akurat ya dan mencegah ya kesalahan atau kekurangan. Ini termasuk di dalamnya juga melakukan cross check terhadap bukti transaksi seperti tanda tangan, itu dilakukan cross check ya. Dan ada sistem untuk pengendalian tugas ya, tugas. Bahwa proses menjamin bahwa tugas-tugas spesifik itu dapat dilaksanakan secara resmi dan efisien. Nah, tentunya perlu ada SOP-nya. Nanti ada juknisnya ya, terus dijalankan. Kemudian waktu menjalankannya ini ada aturan-aturan yang mengikat ya. Oke, ini adalah bagannya untuk proses pengendalian formal. Dari Renstra perencanaan strategik ya, itu dimulai dari adanya visi misi tujuan dan strategi dari perusahaan ya. Nah, kemudian setelah itu baru di breakdown per tahunan ya, disusun anggaran. Nah, anggaran itu disusun tahunan ya. Dari penyusunan anggaran ini ya, kemudian dijalankan actualnya oleh pusat pertanggungjawaban ya. Menjadi itu laporan actual, nanti dibandingkan dengan anggarannya berupa laporan anggaran ya. Nah, kemudian kita lihat apakah laporannya tadi ini sudah menunjukkan kinerja yang baik. Nah, berarti kalau kinerja yang baik ini akan dijawab. Kalau baik dia perlu dikasih reward enggak? Oh ya, perlu ya. Pusat hasil kerjanya ya. Nah, ini akan ada timbal balik di sini kalau itu memang kesalahan dalam mengukur juga pada perencanaan strategi. Ya, gitu ya. Nah, jadi kinerja pusat pertanggungjawaban itu dia tidak hanya laporan laporan actualnya saja ya, kemudian dia akan dibandingkan dengan laporan yang sesungguhnya ya, yang direncanakan ya. Nah, ini kalau belum sesuai, maka ini kita lihat lagi, oh apa kesalahannya itu pada anaknya ya, itu kinerjanya ya, pada ya pada penyusunan anggaran yang perlu kita koreksi.
Oke, ini proses pengendalian formalnya seperti ini. Ya. Sekarang kita masuk pada jenis atau tipe organisasi. Ya. Ini di dalamnya setiap manajer itu akan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi terspesialisasi seperti fungsi organisasi fungsional ini menyebabkan setiap direktur ini dia nanti akan bertanggung jawab atas fungsi-fungsi yang terspesialisasi. Misalkan direktur produksi ini bawahnya dia punya staf untuk direktur produksi 1, 2, 3 tapi sama-sama produksi, orang-orang produksi. Direktur pemasaran juga begitu ya. Diperhitungkan dia punya staf yang semuanya ahli pemasaran juga ya. Misalkan tadi ada direktur area wilayah 1, direktur pemasaran area 2 dan sebagainya ya. Direktur keuangan dengan direktur personalia itu ada yang itu juga dibebankan artinya berada di bawah divisi ya. Ada yang dia itu memang hanya ada di kantor pusat saja ya. Kalau itu sistem keuangan yang terpusat, maka direktur keuangan ini ya ada di Oke, ini kebaikannya memang efisien karena kan masing-masing fungsi itu hanya satu ya. Yang cocok untuk mengukur efektivitas setiap fungsi ya. Kemudian juga tidak ada cara yang baik untuk membuat rencana kerja setiap fungsi itu terpisah ya. Jadi kalau rencana kerja itu kan makanya sering kali dibuat untuk bisa ngumpul semua supaya tadi bisa membuat bisa juga terjadi perselisihan ya antar manajer fungsi ya. Jadi ini kelemahan dan kebaikannya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat pada tipe organisasi divisional atau unit usaha, itu presiden direktur membagi kekuasaannya kepada direktur divisi ya. Direktur divisi ini bisa dibagi berdasarkan wilayah, bisa juga dibaginya berdasarkan departemennya misalkan ya. Nah, kalau kita lihat di unit usaha ini ya, tipe organisasi unit usaha itu di bawah direktur ini memang ada CEO-nya atau presiden tanggapi ya. Nah, di sini ini perlu dia menanggapinya itu berupa dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh direktur produksinya, pemasarannya maupun keuangannya di masing-masing divisi ya, unit usaha. Apa kira-kira itu keuntungannya sebetulnya ya? Keuntungannya itu kalau dengan divisional ini itu beban top management itu sudah terbagi di middle nanti itu ke lower ya. Dan dia bisa diukur antar
direktur divisi satu dengan yang lain karena dia punya alat ukur kunci yang sama, ya. Nah, sekarang kita masuk ke unit bisnis, ya. Unit bisnis itu kira ada duplikasi, ya. Duplikasi dari staf fungsional. Kita lihat di sini bahwa staf fungsionalnya jadi banyak, ya. Direktur produksinya jadi banyak, masing-masing unit. Kalau divisional, kalau fungsional ini kan cuma satu, ya. Jadi kalau kita mengacu pada pengendalian yang mudah, kontrolnya mudah, itu memang sistem pengendalian manajemennya itu bisa dilaksanakan, ya. Kontrolnya itu kalau kita membuat ya, tetapi sistem inilah yang menyesuaikan dengan organisasi di perusahaan, ya. Dan lebih efisien lagi kalau desain dari sistem SPM, ya. Nah, sekarang kalau itu pada organisasi metrik, ya, kita lihat kalau metrik ini unit-unit fungsional itu memiliki tanggung jawabnya ganda. Unit fungsional untuk manajer A, ya, dia punya anak buah itu manajer personal X dan ya di metrik itu. Jadi ini ada manajernya, manajer fungsi A, B, dan C. Manajer fungsi A, B, dan C itu dia bertugas atau dia bertanggung jawab juga kepada manajer proyek, manajer ada juga proyek X, ya. Proyek X dan Y bukan 10. Manajer A itu dia juga punya tanggung jawab pada manajer fungsi A, itu tanggung jawab ke proyek X, juga ke proyek Y. Manajer fungsi B itu juga tanggung jawab kepada manajer proyek X dan Y. Dan yang terakhir ini masalah fungsi controller, ya. Nah, fungsi controller. Jadi kalau tadi tipe organisasi itu kaitannya dengan keselarasan tujuan, itu skopnya akan lebih mudah sebenarnya kalau efisiensinya itu pada
Terus yang mengawasi itu juga yang kompeten di fungsinya, ya, sehingga masing-masing fungsi tadi bisa sudah menjalankan pekerjaannya itu disesuaikan dengan tujuan dari perusahaan, ya. Semakin rumit strukturnya, ya keselarasan tujuannya atau yang diperlukan orangnya juga semakin banyak, ya. Nah, fungsi controller di sini ini orang yang bertanggung jawab dalam merancang dan mengoperasionalkan sistem pengendalian manajemen, ya. Di beberapa perusahaan jabatan yang ada di Chief Financial Accounting, ya. Nah, dia ini mendesain, menjalankan informasi dan mengawasi sistem. Tapi dengan berkembangnya IT ini, ada yang pekerjaan mendesain terus menjalankan informasinya, nah ini dikerjakan oleh CIO, ya, Chief Informational Chief Informational untuk officer, ya, officer. Nah, ini yang mengolah informasi dari sistem informasi yang ada itu melalui CIO dulu, baru diserahkan kepada manajer, ya. Tapi kalau dulu belum ada IT itu langsung ke lainnya. Menganalisis program, nah, kemudian juga melakukan supervisi audit internal, ya, dan mencatat prosedur pengendalian untuk menjamin, ya, validitas informasi, ya. Kemudian dia juga akan mengembangkan personel dalam organisasi pengendalian dan berpartisipasi dalam pendidikan person manajemen dalam kaitannya dengan fungsi pembelian, ya. Jadi fungsi controller itu tidak cukup sekarang hanya untuk di keuangan, tetapi juga informasi sebagai dasar untuk pemeliharaan berhubungan dengan tidak hanya menangani finansial keuangan finansial yang ada di dalam perusahaan sebagai Chief Financial Officer, tetapi dia juga kalau di perusahaan itu tidak ada CIO-nya sendiri, maka jenis organisasinya divisional, ya. Terus membantu mengembangkan kemampuan masing-masing orang dengan cara pelatihan yang berhubungan dengan fungsi controller, ya. Nah, itu memang controller mengatakan bahwa karena kurang terampilnya, ya, para pekerja itu perlu ada perlu ada pelatihan, misalkan seperti itu, ya. Jadi kalau
kemajuan teknologi sekarang ini, berarti dalam perusahaan itu biasanya nggak hanya CFO, tetapi CIO, keuangannya itu CFO, ya. Kemudian CIO ini yang nanti memberikan informasi langsung kepada manajer, atau juga dia tidak langsung kepada manajer, tetapi itu akan dikembalikan ke CFO dulu. Ya. Oke, baik. Terakhir, ada yang ditanyakan mungkin dari yang saya sampaikan cukup jelas atau masih ada yang disampaikan pertanyaannya? Vero? Juga kayaknya pemandangan di belakangnya, fotonya. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Foto di mana profilmu itu? Di Mojokerto, Bu. Mojokerto? Di tempat wisata atau di dekat rumahmu? Rumah saya di Surabaya, Bu. Itu seperti tempat kopi gitu. Oke. Pikir kalau mungkin ada saudara di sana. Ya. Oke. Baik, ada yang ditanyakan? Rudiana? Mungkin Aditya? Belum, Bu. Oke. Cukup jelas, Bu, penyampaiannya, Bu. Alhamdulillah ya. Itu perilaku organisasi seringkali kita atau yang kalau sudah bekerja itu di lingkungan kerjanya juga kita bisa melihatnya. Nanti jangan lupa absennya ya. Absennya saya buka sampai jam 12 ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan ya, insya Allah nanti kita sambung lagi materi kita di materi selanjutnya di pertemuan berikut ya. Nanti kita menunggu saja ya. Baik, kalau tidak ada bisa kita akhiri ya dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Atas perhatiannya. Salam sehat semua ya. Baik.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yovia. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih.